Halo semuanya, adakah di sini yang mengetahui apa itu bentuk parabola? Parabola merupakan salah satu konsep dalam matematika yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Tanpa kita sadari, banyak benda-benda di sekitar kita yang berbentuk parabola, seperti pada antena televisi, jembatan, air mancur, dan sebagainya. Dalam kajian geometri analitik, parabola tidak hanya dipahami sebagai bentuk lintasan garis, tapi juga dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Ingin mengetahui selengkapnya? Tonton terus video ini. Parabola merupakan salah satu kurva yang dihasilkan dari irisan bidang datar terhadap bangun ruang kerucut. Irisan kerucut terjadi karena adanya perpotongan antara kerucut dengan sebuah bidang datar dengan posisi tertentu, yaitu sejajar dengan garis pelukis atau garis pembentuk kerucut. Secara visual, tampak sebuah kerucut yang dipotong oleh bidang berwarna merah. Bidang pemotong tersebut sejajar dengan salah satu garis pelukis kerucut, sehingga menghasilkan kurva parabola. Karena bidang hanya memotong satu sisi kerucut dan tidak sejajar dengan alas kerucut, maka irisan yang terbentuk adalah parabola. Garis berwarna merah, hijau, dan biru menunjukkan sistem koordinat 3 dimensi, sumbu X, Y, dan Z, yang digunakan sebagai acuan posisi objek. Bidang merah merupakan bidang pemotong yang berinteraksi dengan permukaan kerucut. Perpotongan antara bidang pemotong dan permukaan kerucut inilah yang menghasilkan bentuk parabola, sebagai salah satu jenis irisan kerucut. Parabola didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik khusus dan terhadap satu garis tertentu. Titik khusus ini dikenal sebagai koordinat titik fokus parabola, sedangkan garis tertentu yang dimaksud adalah garis direktrix. Semua titik-titik yang dilewati oleh parabola mempunyai jarak yang sama terhadap titik fokus dan garis direktrix. Berikut adalah unsur utama dalam parabola, yaitu 1. Lintasan parabola adalah kurva yang terbentuk dari kumpulan titik yang memenuhi persamaan parabola. Dalam hal ini dapat dinotasikan dengan PI X, Y. 2. Titik fokus yang bergantung pada parameter parabola dengan notasi FH, K atau F0, P. 3. Garis direktris atau P, yaitu garis yang tegak lurus dengan sumbu simetri parabola dan menjadi pembanding jarak dengan fokus parabola. 4. Titik puncak XP atau YP, yaitu titik pada parabola yang terletak di tengah antara fokus dan direktris, serta merupakan titik minimum atau maksimum dari parabola. 5. Sumbu simetri parabola X dikurang H, yaitu garis yang membagi parabola menjadi dua bagian, tegak lurus dengan garis direktris dan melalui titik fokus dan titik puncak. Titik puncak parabola yang berada di 0,0 dianggap sebagai parabola standar. Yang pertama, parabola horizontal ke kanan. Persamaannya, Y kuadrat sama dengan 4px, titik fokus berada di P, 0, garis direktrix berada di X sama dengan negatif P, titik puncak berada di 0,0, sumbu simetri berada di Y sama dengan 0, bentuk parabolanya horizontal cekung ke kanan. Kedua, parabola horizontal cekung ke kiri. Persamaannya, Y kuadrat sama dengan negatif 4px, titik fokus berada di negatif P, 0, garis direktrix berada di X sama dengan P, titik puncak berada di 0,0, sumbu simetri berada di Y sama dengan 0, bentuk parabolanya horizontal cekung ke kiri. Selanjutnya, parabola vertikal cekung ke atas. Persamaannya, X kuadrat sama dengan 4PY, titik fokus berada di 0, P,
garis direktriks berada di Y sama dengan negatif P, titik puncak berada di 0,0, sumbu simetri berada di X sama dengan 0, bentuk parabolanya vertikal cekung ke atas. Selanjutnya, parabola vertikal cekung ke bawah, persamaannya X kuadrat sama dengan negatif 4PY, titik fokus berada di 0, negatif P, garis direktriks berada Y sama dengan P, titik puncak berada di 0,0, sumbu simetri berada di X sama dengan 0, bentuk parabolanya vertikal cekung ke bawah. Contoh soal, diketahui parabola dengan persamaan X kuadrat sama dengan negatif 8Y. Tentukan titik fokus dan garis direktriksnya. X kuadrat sama dengan negatif 8Y, bentuknya seperti parabola horizontal cekung ke kanan, yaitu persamaannya yang X kuadrat sama dengan negatif 4PY. Pertama-tama, kita cari nilai P dulu. Negatif 4P sama dengan negatif 8. Kedua ruas sama-sama kita bagi negatif 4, maka menjadi P sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. P sama dengan 2. Titik fokus. Karena bentuknya X kuadrat sama dengan negatif 4PY, yaitu parabola cekung ke bawah, maka rumus titik fokusnya berada di 0, negatif P. Kita ubah nilai P dengan 2, maka titik fokusnya menjadi 0, negatif 2. Rumus direktriksnya adalah Y sama dengan P. Nilai P kita ganti dengan 2, maka garis direktriksnya menjadi Y sama dengan 2. Persamaan parabola tak standar adalah persamaan kuadrat dua variabel berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah CY ditambah D sama dengan 0 untuk variabel vertikal, dan BY kuadrat ditambah AX ditambah CY ditambah D sama dengan 0 untuk variabel horizontal yang titik puncaknya tidak berada di 0,0. Bentuk ini diubah ke bentuk standar X dikurang H kuadrat sama dengan 4PY dikali Y kurang K, atau Y dikurang K kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurang H melalui teknik melengkapkan kuadrat. Bentuk parabola dengan variabel vertikal biasanya terbuka ke atas atau ke bawah, sedangkan bentuk parabola dengan variabel horizontal terbuka ke kanan atau ke kiri. Pada parabola, titik puncak dinyatakan sebagai titik puncak yang dilambangkan dengan H, K. Titik fokus bergantung pada arah parabola. Untuk parabola horizontal, titik fokus dinyatakan sebagai H ditambah P, K, sedangkan untuk parabola vertikal, titik fokus dinyatakan sebagai H, K ditambah P. Untuk parabola horizontal, garis direktriks dinyatakan sebagai X sama dengan H dikurang P, dan untuk parabola vertikal, garis direktriks dinyatakan sebagai Y sama dengan K dikurang P. Nilai P merupakan jarak dari titik puncak ke titik fokus. Jika P lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke kanan atau ke atas. Sedangkan jika P kurang dari 0, parabola terbuka ke kiri atau ke bawah. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui persamaan X kuadrat dikurang 4X dikurang 8Y ditambah 12 sama dengan 0, kita akan menentukan 3 hal, yaitu titik puncak, koordinat titik fokus, dan arah buka parabola. Pertama, kita ubah persamaan umum ini menjadi bentuk baku parabola, yaitu X dikurang H pangkat 2 sama dengan 4P dikali Y dikurang K. Kita kelompokkan suku yang memuat variabel X ke ruas kiri dan sisanya ke ruas kanan. Kemudian kita lengkapkan kuadrat sempurna untuk ruas kiri. Ambil koefisien X yaitu negatif 4 dibagi 2, lalu kita kuadratkan, maka hasilnya menjadi 4.
Jadi kita tambahkan 4 di kedua ruas agar nilainya tetap setara. Maka akan menjadi x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 sama dengan 8y dikurang 8. Sekarang ruas kiri bisa ditulis sebagai kuadrat, menjadi x dikurang 2 kuadrat sama dengan 8 dikali y dikurang 1. Ini sudah sesuai dengan bentuk baku yang tadi, yaitu x dikurang h kuadrat sama dengan 4p dikali y dikurang k. Di sini kita dapatkan nilai h-nya itu sama dengan 2, k sama dengan 1, dan 4p sama dengan 8. Jadi, p-nya adalah 2 karena kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 4, maka menjadi p sama dengan 8 dibagi 4, maka p sama dengan 2. Yang pertama, titik puncak parabola pada bentuk ini adalah h, k. Karena h sama dengan 2 dan k sama dengan 1, maka titik puncaknya berada di 2,1. Kedua, koordinat titik fokus. Karena persamaannya berbentuk x dikurang h kuadrat sama dengan 4p dikali y dikurang k, ini adalah parabola vertikal, sehingga titik fokusnya ada di h, k ditambah p. Kita sudah dapatkan h sama dengan 2, k sama dengan 1, dan p sama dengan 2. Kita masukkan nilainya, h, k ditambah p sama dengan 2,1 ditambah 2 sama dengan 2,3. Jadi titik fokusnya ada di 2,3. Terakhir, arah buka parabola ditentukan oleh nilai P. Di sini kita dapatkan nilai P sama dengan 2, artinya positif dan lebih dari 0. Maka parabola ini terbuka ke atas. Jadi kesimpulannya, titik puncak berada di 2,1, titik fokus berada di titik 2,3, dan parabola terbuka ke atas. Pada sembarang titik, sebut saja x1, y1 akan diamati kedudukannya terhadap suatu parabola. Dengan mensubstitusikan nilai x1 dan y1, kita mengetahui bahwa bentuk standar parabola atau persamaan eksplisitnya adalah x1 kuadrat sama dengan 4pi. 1 atau x1 kurang h kuadrat sama dengan 4p dikali y1 dikurang k. Maka bentuk implisitnya adalah x1 kuadrat dikurangi 4pi1 untuk parabola standar, dan x1 dikurang h kuadrat dikurangkan dengan 4p dikali y1 dikurang k untuk parabola tak standar. Posisi titik bergantung pada penyederhanaan bentuk implisit. Jika hasil penyederhanaannya kurang dari 0, maka titik x1, y1 berada di dalam parabola. Jika hasil penyederhanaannya sama dengan 0, maka titik x1, y1 berada tepat di lintasan parabola. Jika penyederhanaannya lebih dari 0, maka titik x1, y1 berada di luar parabola. Adapun posisi titik pada parabola dapat divisualisasikan pada gambar berikut. Contoh soal, diberikan persamaan parabola P sama dengan 4 dikali Y kurang 1 sama dengan X kurang 1 kuadrat. Identifikasikanlah kedudukan titik-titik 3,1, B 3,2, dan C 3,3. Kita jawab, untuk menentukan kedudukan titik, substitusikanlah masing-masing titik ke persamaan, yaitu f, x, y sama dengan x kurang 1 kuadrat dikurang 4p kali y kurang 1, sehingga diperoleh untuk titik A 3,1, yaitu f 3,1 sama dengan 3 dikurang 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 kurang 1 sama dengan 4. Yang pertama itu fx, y lebih dari 0, jadi A berada di luar parabola. Untuk kedua, yaitu titik B 3,2, F 3,2 sama dengan 3 dikurang 1 kuadrat dikurang 4 dikali 2 kurang 1 sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi fx, y nya sama dengan 0, berarti
B berada pada parabola. Untuk yang ketiga, C 3,3 sama dengan F 3,3 sama dengan 3 dikurang 1 kuadrat dikurang 4 dikali 3 kurang 1 sama dengan 4 dikurang 8, yaitu min 4. Jadi di sini fx, y-nya kurang dari 0, maka C berada di dalam parabola. Kedudukan garis terhadap parabola penting untuk dipahami karena menjadi dasar sebelum mempelajari garis singgung parabola. Secara umum, ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap parabola. Pertama, garis dapat memotong parabola di 2 titik yang berbeda. Kedua, garis dapat menyinggung parabola, yaitu hanya memiliki 1 titik persekutuan. Ketiga, garis tidak memotong parabola sama sekali sehingga tidak memiliki titik persekutuan. Untuk menentukan kedudukan tersebut, digunakanlah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat yang diperoleh. Adapun rumus diskriminan yang digunakan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC atau D sama dengan 16 dikalikan dengan P kuadrat dikali M kuadrat ditambah PC. Jika nilai diskriminan lebih dari 0, maka garis berada memotong parabola di 2 titik yang berbeda. Jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka posisi garis menyinggung parabola. Sedangkan jika nilai diskriminan kurang dari 0, maka garis tidak memotong parabola. Garis singgung parabola. Konsep dasar garis singgung memiliki gradien atau kemiringan yang sama dengan turunan fungsi parabola di titik tersebut. Jika parabola dinyatakan dalam fungsi y sama dengan fx dan m sama dengan f aksen x, rumusnya itu y dikurang f dikali fa sama dengan f aksen a dikali x kurang a. Parabola bentuk umum jika y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka turunannya ialah y aksen sama dengan 2ax plus b, m sama dengan 2ax plus b. Kemudian saya akan memberikan contoh soal untuk kedudukan garis. Yang pertama, tentukan kedudukan garis y sama dengan x plus 1 terhadap parabola y sama dengan x kuadrat. Yang pertama-tama, substitusikan persamaan garis ke parabola, yaitu x plus 1 sama dengan x kuadrat. Kemudian untuk menghilangkan x plus 1 di ruas kiri, kita jumlahkan kedua ruas dengan x dikurang 1. Maka hasilnya akan menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan, yakni rumus diskriminan itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan, D sama dengan min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 1 sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi karena D-nya lebih dari 0, maka garis memotong parabola di 2 titik berbeda. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan garis singgung parabola dengan persamaan y sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah kita menurunkan nilai y menjadi y aksen sama dengan 4x ditambah 3. Setelah memperoleh turunan, kita substitusikan nilai x dengan kemungkinan nilai x paling kecil, yaitu 1. Dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 1, maka nilai gradien diperoleh dari 4x ditambah 3 adalah 7. Sedangkan untuk 2x kuadrat ditambah 3x, setelah disubstitusikan dengan 1, maka nilai y-nya sama dengan 5. Dengan kata lain, titik di mana suatu garis menyinggung parabola adalah di koordinat 1,5. Kemudian dengan menggunakan persamaan garis, kita memperoleh persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan 7x kurang 2. Dengan memahami unsur-unsur pada parabola,
kita dapat menentukan suatu persamaan parabola, baik dalam bentuk standar maupun tidak standar. Ditentukan pula kedudukan titik dan garis terhadap parabola melalui substitusi variabel dan nilai diskriminan. Beberapa hal di atas membuktikan bahwa parabola memiliki konsep matematis yang kompleks, lebih dari sekedar lintasan garis ataupun kurva. Untuk lebih memahami materi, berikut ini adalah soal open-ended yang diharapkan bisa dapat meningkatkan pemahaman lebih lanjut terkait materi parabola. Semoga dengan penjelasan materi parabola pada video ini dapat meningkatkan pemahaman tentang parabola dan dapat membantu mengaplikasikan konsep matematika parabola dalam kehidupan nyata. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan materi. Cukup sekian dari kami, dan terima kasih.